Oke, selanjutnya apa sih sebenarnya kelemahan dari model pertumbuhan tetap? Jadi dalam model pertumbuhan tetap atau the constant growth model itu terjadinya kesalahan analis saham yang tidak dapat secara mudah dideteksi pada saat mengestimasi return saham di pasar modal. Jadi ada kemungkinan dari analis saham itu melakukan kesalahan. Kesalahannya terkait dengan return itu tidak bisa diprediksi sebagaimana yang dikasih contoh di depan tadi. Jadi misalkan masih kaitan dengan soal sebelumnya tapi di sini nggak ada ya. Di PT ATM memperoleh laba sebesar 200 pada tahun pertama. Tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan 10%. Jadi selama periode mendatang, dalam waktu kurun yang tidak terbatas, maka diasumsikan bahwa investor itu akan mengharap return 40%. Maka harga saham sekarang 1.250, maka yang wajar berapa harga sahamnya? Nah, ketemunya ketika kita menggunakan rumus ini, P0 sama dengan E0, 1 plus G bagi RG itu 1.200. Maka harga saham sekarang kan tadi 1.250, sedangkan P0-nya yaitu 1.200. Maka cenderung untuk analis saham kan harusnya menjual saham kan, karena harga sahamnya kan turun. Harga saham wajar karena 1.200. Terus harga saham harga saham wajarnya 1.250. Sedangkan harga saham wajar kan 1.200. Maka cenderung kan untuk analis saham itu harus menjual sahamnya. Kenapa? Karena kalau segera menjual sahamnya itu kan dapat keuntungan. Keuntungannya sebesar Rp50 tadi. Dan juga kalau sudah menjual sahamnya, itu kan nanti kecenderungannya akan mengurangi atau menurunkan dari harga saham menjadi 1.200. Maka di sini kan ada kesalahan analisis kan di sini. Jadi returnnya tidak bisa diprediksi dari analisis tersebut. Dan juga yang kedua, terkait dengan kesalahan tadi, tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan pada tingkat pertumbuhan secara konstan. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari pergerakan harga saham di sini. Jadi kenyataannya tingkat pertumbuhan perusahaan itu bervariasi dari tahun ke tahun, mengikuti bagaimana terutama kinerja perusahaan dan bagaimana kondisi perekonomian dalam suatu negara. Dan juga kesalahan dari tingkat pertumbuhan growth-nya itu bisa direfleksikan pada return. Kenapa? Karena return itu dihitung dari variabel tumbuhan saja. Sedangkan formula untuk R return-nya itu kan ini tadi rumusnya. Jadi tidak sinkron memang. Tidak sinkronnya karena dari rumusnya G, grow-nya kan 1 plus G. Sedangkan untuk return-nya itu ditulis dengan R sama dengan N0, 1 plus G dibanding dengan harga prediksinya pada sebelumnya P0-nya. Padahal return-nya kan yang kita harapkan pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan antara perkiraan harga saham dengan harga saham saat ini itu muncul dari estimasi laba ataupun juga dari dividen yang kurang tepat. Maka terkait dengan laba tersebut, laba digunakan untuk bisa menganalisis harga saham. Jadi semakin besar atau semakin banyak laba yang diperoleh dari suatu entitas, akibatnya apa? Dividennya juga akan semakin banyak kan? Sehingga akibatnya apa? Harga saham akan naik. Oke, yang kedua dengan model tanpa pertumbuhan zero growth model. Jadi yang model ini diasumsikan bahwa laba perusahaan tiap tahun itu sama. Laba perusahaan tiap tahun itu sama. Jadi ada capital gain dari tahun ke tahun. Capital gain kan selisih antara harga beli dengan harga jual, selisih lebihnya. Jadi pada beberapa kasus itu akibatnya apa? Ada pertumbuhan laba. Jadi jika D1V DIF atau dividen yang diperoleh pada tahun ke-0 ini sama dengan dividen pada tahun pertama, dividen pada tahun kedua, dan yang akan datang. Kan apa? Kan tanpa pertumbuhan. Ini udah flat aja. Sebagai contoh, ini ATM perusahaan pertumbuhan zero.
Dividennya 300, berarti dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, selanjutnya dividennya sama. Returnnya 25%. Harga saham di pasar modal adalah 1.200. Nilai sahamnya benarnya berapa? Ini pakai rumus ini, P0-nya itu berapa sih sebenarnya? Nah ini dividennya kan 300 dibagi dengan returnnya 25%, 0,25, jadi 1.200. Itu untuk harga yang sebenarnya. Harga saham sebenarnya 1.200. Harga saham di pasar modal kan sama 1.200 kan ini. Jadi kesimpulannya analisis bahwa harga saham itu adalah wajar. Kenapa? Karena harga P0 sama dengan harga saham saat ini. Harga saham sebenarnya ini sama dengan harga pasar di harga saham di pasar modal. Oke, lanjut slide 17. Pertumbuhannya yaitu multiple growth model. Jadi dengan multiple growth model itu ada dua atau lebih di tingkat pertumbuhan dividen. Jadi kemungkinan suatu keputusan itu bisa disimpulkan. Pertama, jika nilai intrinsik itu lebih besar dari harga perolehan harga pasar sekarang, maka dikatakan aktiva atau saham itu dinyatakan under value atau dibeli atau ditahan di bawah harganya, di bawah penilaiannya, di bawah nilai wajarnya. Jadi jika nilai intrinsik itu lebih besar dari harga pasar sekarang, maka aktiva atau saham itu dinyatakan under value dan seharusnya dibeli atau ditahan kalau sudah dimiliki. Kenapa? Jadi nilai intrinsiknya kan lebih besar dari harga pasar. Berarti kan harga pasar misalkan 1.300. Nilai intrinsiknya 1.500. Jadi kalau aktiva itu dijual, maka tidak akan menghasilkan keuntungan. Nah, kalau Anda punya investasi, masih punya uang tunai, punya uang yang bisa digunakan untuk membeli, ya beli lagi aja. Kenapa? Karena saat ini ya waktunya untuk membeli, bukan untuk menjual. Karena kalau menjual tidak akan memperoleh capital gain. Karena ini under value, nilainya di bawah dari harga pasar sekarang. Harga pasar nilainya lebih rendah daripada dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, jika nilai intrinsik itu lebih kecil dari harga pasar sekarang, nilai intrinsiknya lebih kecil, aktiva atau saham dinyatakan over value dan seharusnya dihindari membeli. Nah, di sini kalau dikatakan nilai intrinsiknya itu lebih kecil, berarti harga pasarnya kan lebih tinggi. Sebaiknya Anda menjual, jangan membeli. Karena kalau membeli harganya itu akan tinggi, melambung tinggi. Tapi kalau Anda menjual, Anda akan memperoleh capital gain, akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, jika nilai intrinsiknya itu sama dengan harga pasar, maka di sini dikatakan itu nilainya nilai wajar. Aktiva atau saham tersebut dinilai secara benar atau correct value. Jadi Anda bisa membeli, bisa menjual pada kondisi yang ketiga ini. Oke, selanjutnya yang pertama kan tadi pendekatan tradisional, yang kedua dengan pendekatan portofolio modern. Jadi dengan menggunakan pendekatan portofolio itu lebih meningkatkan pada aspek psikologis dari bursa. Jadi asumsi yang digunakan di sini menggunakan asumsi hipotesis bursa, yaitu hipotesis pasar efisien pada pembahasan setelahnya nanti. Jadi kalau dikatakan pasar efisien itu semua informasi yang tersaji yang ada di bursa itu bisa merefleksikan dari harga saat ini. Jadi harga sahamnya terefleksikan secara menyeluruh pada seluruh informasi yang ada. Jadi tidak ada informasi yang ditutup-tutupi, semua bebas dipublikasikan. Jadi semua bisa mengakses, semua bisa menggunakan. Nol cost, tidak ada biaya. Jadi terlepas dari pendekatan fundamental, mana yang akan digunakan? Jika seorang pemodal atau analis itu ingin menggunakan pendekatan analisis secara cermat, maka dia memerlukan kerangka kerja atau dikatakan dengan framework. Nah, kerangka kerja tersebut itu merupakan analisis yang dilakukan secara sistematik.
Jadi untuk tahapan analistik itu ada ekonomi, industri maupun perusahaan. Jadi kalau economics itu dilihat dari bagaimana sih prospek bisnis dari suatu perusahaan itu. Kalau misalkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu rendah, maka tingkat laba yang dicapai itu juga rendah. Kenapa? Karena kalau ekonominya rendah, maksudnya di sini daya beli masyarakat itu turun, otomatis kan dari omset perusahaannya juga akan turun. Kalau omset perusahaan turun, otomatis kan juga labanya juga rendah. Jadi kondisi lingkungan ekonomi yang sehat itu bisa mendukung perkembangan dalam suatu perusahaan. Nah, ini bisa Anda lihat pada kondisi saat ini, pada kondisi pandemi saat ini. Ini bagaimana untuk kinerja dari berbagai banyak sektor? Melemah semua. Sektor apapun ini kondisinya lagi tidak kondusif. Ekonomi di Indonesia saat ini melemah. Akibatnya banyak juga yang tidak mencapai target terkait dengan profitnya. Jadi lingkungan ekonomi itu juga mempengaruhi pada kondisi perusahaan. Maka untuk analisis ekonomi itu banyak sekali variabelnya yang bersifat makro. Itu terkait dengan pendapatan nasional, kebijakan moneter, tingkat bunga, itu mempengaruhi analisis ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua, menggunakan analisis industri. Jadi dari internal perusahaan. Ini terkait dengan bagaimana sih kekuatan maupun kelemahan dari suatu entitas. Dalam analisis industri ini diketahui ada kelemahan dan kekuatan jenis industri perusahaan. Jadi pengetahuan yang memadai mengenai sektor dalam suatu entitas itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi yang perlu dipertimbangkan pemodal pada saat ini misalkan terkait dengan penjualan, profitabilitas perusahaan, industri, pemerintahan itu harus dipertimbangkan terkait di analisis industri. Selanjutnya terkait di analisis perusahaan. Jadi pada analisis ini difungsikan untuk mengetahui bagaimana kinerja dalam suatu entitas. Untuk investor itu sangat perlu sekali informasi terkait perusahaan. Untuk apa? Untuk keputusan investasi. Jadi terkait dengan informasi internal, informasi eksternal, informasi tentang annual report suatu perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan, tingkat solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, itu sangat diperlukan sekali oleh investor. Jadi informasi itu berupa terkait dengan nanti bisa ekspektasi. Bagaimana sih informasi, bagaimana perusahaan pada saat ini, progresnya seperti apa, sehingga bisa membuat proyeksi keuangan, bisa menggunakan forecastingnya. Jadi kebutuhan informasi dari suatu penanam modal atau investor itu didasarkan pertimbangan bahwa harga saham itu ditentukan oleh kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan pada masa lalu itu difungsikan untuk memprediksi untuk perolehan profit atau memprediksi bagaimana kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Itu dasar dari analisis perusahaan. Jadi pada materi kita kali ini terkait dengan teknik analisis dan penilaian investasi saham, itu kan kita sudah mendiskusikan bagaimana sih kita bisa menganalisis. Kita bisa mengetahui bagaimana harga wajar saham. Jadi untuk bisa mencapai hal tersebut, seorang analis itu harus bisa menggunakan beberapa model. Tetapi dari beberapa model yang sudah dimiliki oleh analis tadi, banyak sekali juga kelemahan dan keterbatasan. Namanya juga analis itu juga manusia. Jadi analis itu menggunakan salah satu model sesuai dengan kondisi pasar. Tetapi dalam kondisi misalkan di pasar efisien, kan harga pasar itu terrefleksi dari informasi yang disajikan kalau pasar efisien. Jadi harga yang ada di pasar dan harga yang dianalisis itu adalah sama. Kenapa? Karena harga saham itu merefleksikan kondisi di pasar modal itu kalau pasar efisien. Analisis saham itu mempunyai fungsi utama
Maksudnya untuk apa? Mengidentifikasi harga saham yang tidak wajar. Maka tujuannya pemodal itu bisa tertarik, bisa berinvestasi, bisa berminat terhadap saham suatu entitas. Jadi sebagai seorang analisis saham itu menganjurkan, biasanya akan merekom pada entitas tertentu, merekomendasikan permintaan dan penawaran saham sesuai dengan harapan dari investor. Sebagai pemodal, sebagai investor itu bisa menanam saham, bisa menanam modal sesuai dengan kondisi pasar modal. Jadi untuk analis saham ini punya fungsi untuk apa? Membuat penanam modal itu bisa menginvestasikan uangnya di bursa dalam jumlah yang wajar dengan kondisi harga yang wajar. Oke, untuk materi kita terkait teknik analisis sudah, kesimpulannya juga sudah. Di akhir sesi di sini ada ilustrasi, ada soal-soal. Ini nanti coba Anda kerjakan ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Mungkin mudah-mudahan terkait dengan materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan mudah-mudahan bisa Anda pahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.